Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pencemaran dan Kebijakan Pemerintah. Berikut ulasan materi kami. Selamat menyimak. Industri hijau. Industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian, fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. 3 komponen umum industri hijau. Yang pertama, merubah masukan bahan mentah ke sistem industri, terutama mengurangi pemakaian bahan kimia yang beracun dan sumber alam yang langka serta tidak bisa diperbarui lagi. Yang kedua, pengurangan bahan limbah dengan menerapkan sistem industri yang lebih efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produksi, serta limbah menjadi produk ikutan yang berguna. Yang ketiga, merubah desain komposisi dan kemasan produk untuk menciptakan produk hijau atau produk yang lebih disukai dari segi lingkungan, yang mengurangi bahaya terhadap kesehatan umum dan lingkungan selama produk tersebut beredar. Kebijakan konsep industri hijau, pembangunan dan pengembangan diarahkan pada fokus internal industri dalam bentuk pengelolaan dan penggunaan sumber daya secara efisien, dan fokus eksternal industri yang diarahkan kepada pengembangan sumber daya alternatif dan produk ramah lingkungan. Penguatan kapasitas kelembagaan. Penguatan peran para pemangku kepentingan sangat penting dalam mendukung penerapan konsep industri hijau sesuai keahlian dan fungsi masing-masing. Infrastruktur. Infrastruktur pendukung kegiatan industri dijabarkan melalui pembangunan sarana dan prasarana industri yang sangat diperlukan untuk mendukung terbangun dan terimplementasinya konsep industri hijau. Standarisasi, sekurang-kurangnya memuat dan mencakup hal-hal yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, pasca proses produksi atau distribusi, dan manajemen pengusahaan. Saya akan menjelaskan mengenai WTO atau World Trade Organization. WTO merupakan metamorfosis dari Perjanjian Umum Bea Masuk dan Perdagangan atau GATT, General Agreement on Tariff and Trade, yang berlaku pada 1 Januari 1995 dengan tugas utama mendorong perdagangan bebas, yaitu dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan non-tarif, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional, penyelesaian sengketa dagang, serta memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggota. Baiklah, saya Fikar Dika. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang aturan unsur pokok WTO dan manfaat WTO. Yang pertama, kita akan membahas unsur pokok aturan WTO, yaitu ada 4 macam, yaitu yang pertama, penurunan tarif. Penurunan tarif digunakan guna mengurangi biaya ekspor sehingga membuka pasar tambahan bagi para produsen. Yang kedua, Most Favored Nation atau MFN, yaitu mengharuskan pemerintah memperlakukan semua negara, investor, dan perusahaan asing secara sama dan segi hukum atau non-diskriminasi. Yaitu yang ketiga, National Treatment atau NT, yaitu mengharuskan semua negara memperlakukan semua negara, investor, dan perusahaan sama rata dengan investor dan para perusahaan domestik. National treatment dan most favored nation ini tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya pada pembagian sama ratanya tentang perusahaan domestik. Yaitu yang keempat, penghapusan restriksi kuantitatif, yaitu melarang adanya penggunaan restriktif
selain tarif dan bea cukai. Untuk materi yang terakhir yaitu manfaat WTO. Manfaat WTO ini terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, persengketaan antar negara dapat ditangani secara konstruktif. Yang kedua, memudahkan perdagangan antar negara. Yang ketiga, mendorong pengurangan tarif dan hambatan non-tarif. Yang keempat, memberikan banyak pilihan atas produk dengan kualitas berbeda kepada para konsumen. Yang kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, mendorong perdagangan berjalan lebih efisien. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih para pemapar materi. Untuk selanjutnya berikut contoh studi kasus dari materi hari ini. Terima kasih bagi para penyampai materi yang telah menjelaskan materi ini dengan baik, dan terima kasih bagi para penyimak. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.